Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai psikologi sastra terkait dengan pengertian ruang lingkup dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini lebih lanjut. Pengertian dan ruang lingkup psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Menurut Welek dan Weren 1990, kajian tersebut fokus pada aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Seperti dikemukakan oleh Harjana 1984, kajian yang berhubungan dengan keadaan jiwa sebagai sumber penciptaan puisi yang baik telah dikemukakan oleh Wordsworth, seorang penyair romantik Inggris pada awal abad 19. Wordsworth menjelaskan bahwa keadaan jiwa dengan psikologi khususnya akan melahirkan pengungkapan bahasa puisi yang khusus pula. Pendirian Wordsworth mengenai proses penciptaan puisi yang dikatakannya sebagai pengungkapan alamiah dari perasaan-perasaan yang meluap-luap, dari getaran hati yang berkembang dalam kesyahduan, juga menunjukkan adanya hubungan antara aspek psikologi dalam proses penciptaan puisi. Harjana 1984. Hubungan antara psikologi pengarang dengan pendekatan ekspresif. Psikologi pengarang memiliki hubungan dengan pendekatan ekspresif, seperti dikemukakan oleh Abrams dalam Wiyadmi. Pendekatan ekspresif memandang dan mengkaji karya sastra, memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai ekspresi sastrawan, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan dan pikiran sastrawan atau sebagai produk imajinasi sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Pendekatan ekspresif memiliki wilayah kajian yang lebih luas karena tidak hanya terbatas pada aspek kejiwaan pengarang, tetapi juga latar belakang sosial budaya tempat pengarang dilahirkan dan berkarya. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang mengkaji ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Pendekatan ini menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam karya sastra. Kajian Psikologi Pengarang dalam Sastra Indonesia, Chairil Anwar, sebuah pertemuan oleh Arif Budiman. Kajian psikologi pengarang pernah diterapkan oleh Arif Budiman dalam bukunya Chairil Anwar, sebuah pertemuan pada tahun 1976, dan Subagio Sastrowardoyo, sosok pribadi dalam sajak pada tahun 1980. Buku Chairil Anwar, sebuah pertemuan, semula ditulis oleh Arif Budiman sebagai skripsi sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1971, yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Pustaka Jaya di Jakarta pada tahun 1976. Dalam membaca dan memahami puisi-puisi Chairil Anwar dan diri Chairil Anwar, Arif Budiman menggunakan teori psikologi Gestalt. Gestalt memahami fenomena perseptual, dipelajari langsung dan secara bulat, tidak dibagi-bagi atau dianalisis lebih lanjut, menurut Walgito pada tahun 2004. Budiman menganalisis dan menginterpretasikan puisi-puisi Chairil secara sequence analisis, yaitu dengan memperhatikan keutuhan urutan penulisan puisi-puisi tersebut. Memori adalah persoalan siapapun termasuk pengarang. Pengarang dengan sendirinya akan menggunakan memori untuk berkarya. Memori yang menyelimuti pengarang sekurang-kurangnya ada 4 faktor psikologis, yaitu pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi, yang dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori ekstrovert dan introvert. 4 faktor psikologis tersebut satu dengan yang lainnya saling melingkupi,
Apabila keempat tipe tersebut dilacak dalam sebuah karya sastra, tentu akan banyak yang dominan, yaitu dilihat dari aspek perasaan atau emosi. Perasaan seakan menjadi modal utama pengarang melukiskan dunianya. Tipologi psikis pengarang. Kepribadian adalah persoalan jiwa pengarang. Pribadi pengarang akan mempengaruhi ruh karya. Belajar dari gagasan Benedict dalam Dana Jajah tahun 1994, kepribadian seseorang ada yang normal, ada yang abnormal. Pribadi normal biasanya mengikuti irama yang lazim dalam kehidupannya. Adapun kepribadian abnormal bila terjadi deviasi kepribadian seseorang. Kedua wilayah pribadi tersebut sah-sah saja dalam kehidupan pengarang. Kepribadian memang dapat dibentuk, misalnya dalam pertemuan dengan orang-orang yang ternama dalam bidang sastra dan di luar sastra. Pribadi pengarang akan terbentuk. Interaksi antara pribadi-pribadi atau kelompok individu yang mempunyai minat yang sama mempunyai dampak yang amat menentukan. Oleh karena itu, keadaan psikis pengarang disebut hal yang unik. Pengarang hidup dalam suasana lain dari yang lain atau berbeda-beda. Dalam realitas seperti inilah yang bisa memunculkan aneka tipe hasil kepengarangan. Jadi, hal personal atau yang bersifat pribadi dapat mempengaruhi hasil karya sastra yang dihasilkan. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya adalah psikobudaya pengarang. Psikobudaya adalah kondisi pengarang yang tidak lepas dari aspek budayanya. Kejiwaan pengarang dituntun oleh kondisi budayanya. Pengarang yang bebas sama sekali dari faktor budaya. Faktor budaya akan menyublim secara halus dalam jiwa pengarang. Dalam artikel ini, tulisan oleh Mengandar tahun 1993, halaman 19-26. Banyak menyoroti masalah psikologi kreativitas pengarang yang terikat dengan budaya. Peneliti perlu meneliti budaya apa saja yang dapat mempengaruhi kreativitas sastrawan. Oleh Aryadi tahun 1976 menyebutkan masyarakat atau budaya yang menunjukkan kreativitas anggota masyarakat sebagai kreativogenik sosial. Terima kasih. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari kami. Jika kalian punya pendapat mengenai psikologi sastra, mungkin kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan sekian dari kami, kelompok 1 Universitas PGRI Wiranegara, mata kuliah Psikologi Sastra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.